Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Clarissa Azara dengan NIM akhir 166. Di sini saya akan membahas tentang modul 11 yaitu multi insert data ke database dengan PHP. Oke, langsung saja. Yang pertama, karena akan lumayan panjang, kita akan fokus ke nomor 1 ya. Itu bikin database MariaDB ya. Untuk menyusun relasi antara tabelnya biar persis sama seperti ini ya. Nah, yang pertama kita tuh bikin database-nya dulu. Sebelumnya saya minta maaf kalau berisik karena di sini emang lagi berisik banget ya, ada acara. Langkah pertama, pastikan web server MySQL kalian itu sudah terhubung ya dengan Laragon ya. Ini sudah terhubung. Terus habis itu kita kasih bikin bikin database. Di sini saya membuatnya dengan nama web 2024. Nah, kemudian cara gimana ya? Tinggal sini terus ke database, nanti masuk ke sini. Nah, karena saya sudah download saya sudah download PHP MyAdmin, sekarang bisa masuk langsung ke localhost PHP MyAdmin. Nah, ini ada namanya sini aja. Jadi seperti ini nanti. Nah, habis membuat dari situ kita sini aja ya. Sini terus kita pakai ke penampilan permintaan ini, tab query baru, nanti baru kita create baru datanya yang harus kita bikin kayak yang ini tadi, yang mana tadi, yang ini tadi. Kita bisa langsung minta copy paste, kita copy paste kodenya adalah yang maaf ya teman-teman, ini emang sangat pusing saya. Sini nih, ini adalah kodenya. Nah, setelah selesai nanti kalian bisa langsung masuk, bisa dapat di bagian yang mana ya teman-teman. Di sini teman-teman, saya pakai di sini di sebenarnya ini sama sini sama aja. Saya kalau itu pakai ini masalahnya teman-teman. Ini kan permintaan 2 tadi, permintaan 3 baru jadi hapus ya. Ampun, saya sampai bingung teman-teman. Di sini ya tadi ya, di sini nih. Nah, kita beli localhost, ngambil yang design, dan nanti akan muncul persis. Nah, ini kan tinggal sama-samain aja ya, tadi udah sama. Nah, di sini. Nah, kayak gini ya, sama. Yang kedua adalah di bagian form. Nah, oke. Form untuk tabel induk. Tabel induk ini tuh maksudnya tabel yang nggak punya relasi alias foreign key-nya dari tabel lain, yaitu tabel jurusan. Langsung kita buat, kita kopas ini ya, kita bikin dulu antarmukanya dulu. Pertama tadi namanya form jurusan ya, nih kita kopas dari tadi. Terus habis itu pakai kelas-kelas bawaan Bootstrap biar tampilannya otomatis rapi. Nah, yang paling penting adalah bagian form di bagian form kayak gini. Nih, gitu, form ini loh ya. Ini tuh penting. Karena di tag form ini metodenya itu kita pakai set post, dan actionnya kita juga ada ke insert PHP, terus single. Terus jangan lupa juga input nama jurusan dan kita atribut name nama ya, name nama, terus juga ya, terus juga biar nanti datanya itu bisa ditangkap sampai PHP-nya. Terus koneksi PHP, aku nyelipin koneksi PHP di sini. Ini tuh isinya tuh standar aja buat nyambungin PHP kita ke database 2024 tadi yang udah kita bikin langkah pertama. Nah, terus kita kan bikin insert juga kan.
Nah, insert ini itu sekarang kita bikin fungsi buat backend-nya ya. Nah, ini tuh di file ini kita tuh tangkap dulu status URL-nya, terus kita bikin kondisi kalau status di single di alias add single-nya. Ini itu akan ya add single-nya, maka kita ambil data nama jurusan form tadi pakai variabel post ya. Kita ambil pakai variabel post, terus juga tinggal kita masukin query. Pokoknya ini yang kedua itu ada di sini juga. Ini kan jurusan, yang kedua nih ini yang insert. Oke. Terus lanjut aja nanti jadinya kayak gimana? Jadinya tuh kayak gini yang pertama. Nama jurusan. Nah, kalian bisa kasih nama jurusan apa aja. Contohnya kita kan teknik terus kita save seperti itu. Selanjutnya di bagian yang ketiga, kalau kalian save terus tadi udah langsung hilang tuh berarti kalian tuh terhubung gitu loh, terus tersimpan. Selanjutnya gambar ketiga dan membuat identitas. Saya sesuai banget sama yang ini, bikinnya yang identitas. Ini itu bagian input jurusan karena tabel identitas ini berasal dari tabel jurusan. Kita nggak pakai input teks biasa, tapi kita pakai drop down alias text select ya teman-teman. Sini disuruh pakai text select biar drop downnya otomatis isi. Kita masukin kode PHP untuk menarik pakai query select juga, kalian bisa baca sendiri. Terus juga update pada insert PHP. Di sini tuh ada update karena buat nyimpen datanya kita perlu bikin file insert baru kan. Jadi insert ini tadi tuh saya tambahin di sini. Terus setelah itu kalau kodenya udah selesai terus kita save semuanya, baru biar si jurusan tadi itu bisa nyantol di sini. Gambarannya tuh kayak gini. Tadi itu saya udah nyoba biologi sama fisika. Tadi kan kita tambah teknik informatika. Kita ulang ada teknik informatikanya. Namanya siapa, kita kasih nama Bunga Citra Lestari gitu ya. Terus alamatnya ada di Yogyakarta. Terus nomor HP-nya 08E09876666. Terus kita save. Terus itu berarti otomatis save gitu teman-teman. Terus bagian 4, dimana bagian 4 itu jurusan yang ini saya juga sama persiskan buat ini. Nah, di file ini kita bikin struktur tabel HTML biasa pakai kelas bawaan Bootstrap ya. Kita pakai bawaan Bootstrap jurusan. Ini ada form jurusan sama data jurusan ya. Ini di formnya, nanti ini datanya. Nah, di file ini kan pakai kelas biasa, kelas bawaan Bootstrap ya rapi. Tabelnya itu punya kolom nomor, ada nomor jurusan, jumlah mahasiswa, dan kolom absensi. Nah, biar datanya muncul di database kita punya tag PHP dan panggil file koneksi PHP. Habis itu kita jalanin query select from-nya itu jurusan dan kita looping datanya pakai while. Ini ya, itu pakai while. Terus jadi semua jurusan yang ada di database itu bakal otomatis terjajar ke bawah membentuk baris tabel gitu nanti. Nah, kemudian ada satu bagian yang menarik di kolom jumlah mahasiswa. Kalau kalian melihat, mana ya? Mana sih? Jumlah mahasiswa nih. Ini tuh di dalam looping itu tadi kita bikin query satu lagi yaitu select from identitas where. ID jurusan sama dengan ID jurusan yang lagi ditampilin. Terus kita hitung ada berapa banyak baris datanya pakai fungsi MySQLi numRow. Ya.
menurut teman-teman. Terus habis itu jadi sistemnya tuh bakal otomatis ngecek dan ngitung gitu. Oh, di jurusan A ini tuh ada beberapa mahasiswa sih yang tuh udah terdaftar. Terakhir di kolom absensi kita tambahin tag anchor juga atau link untuk ngarahin ke file formasi absen. Nanti ada linknya juga ya, makanya ada linknya nanti. Nah, nih ada linknya ya. Terus seperti itu aja, kita langsung lihat di browsernya itu seperti ini. Tadi kan cuma ada Angga Yunanda, tadi sudah coba dan nggak mau. Ya udah, pokoknya intinya tadi saya tuh udah nyoba. Error. Itu tuh harusnya tuh sudah bisa guys. Nah ini ya, intinya bisa ya guys, cuman emang agak tadi pokoknya sudah bisa, tiba-tiba sekarang nggak bisa. Tadi baru aja saya sebelum tag itu udah Angga Yunanda dan aduh ya udahlah, intinya kayak gitu. Nanti di sini nah ada ini absensi ya, ini jurusan terus gitulah teman-teman. Terus benarnya ada linknya kan. Nah linknya tuh ada linknya teman-teman sebelum ini tuh. Nah ini loh. Nah maaf ya teman-teman, jadi maaf tadi tuh ternyata masuknya ke punyanya si Angga Yunanda, makanya nggak ada. Ini untuk teknik informatika ini loh, itu masuknya di sini guys. Ya ini tadi kan save, terus masuknya di sini. Terus ini ada teknik informatika tadi nama Caca sama Bunga Lisa Lestari kan, itu ada hadir atau enggak, tidak hadir, Cacanya izin di save. Kalau udah di save berhasil, nah ini tuh masuk di selanjutnya, tapi bukan yang tadi, dimana di bagian ini. Nah ya kan, nah di bagian ini itu penjelasannya ada apa aja. Bagian 5 ya, form absensi. Di form absensi ini itu sesuai yang ada ya, dimana kita bikin file formasi, terus di sini tangkap parameter ID jurusan dari ULR pakai get, terus kita jalanin query buat nampilin semua mahasiswa ID jurusan itu pakai perulangan well. Nah trik utamanya dari form multi insert ada di bagian input 6-nya, biar data absen mahasiswa ke 1 ke 2 terus nggak saling kena ketimpa pas dikirim, makanya itu tampilnya pakai variabel no plus plus di tag select, kerangkanya tuh dan dan $number plus plus di input hidden name. Ya terakhir kita juga harus ngirim jumlah total mahasiswanya pakai input hidden biar PHP-nya tuh harus ngelupin beberapa kali seperti itu. Buat update pada insertnya tuh juga ada. Buat nyimpen datanya kita tuh buka lagi file andalannya tuh pakai kondisi else if. Terus pokoknya nanti semuanya tuh berakhirnya seperti ini biar satu sama lain itu terkoneksi ya teman-teman. Di dalamnya lopinginnya juga kita tangkap name dan keterangan secara berulang, lalu pakai query insert into absensi nya itu bakal dijalankan otomatis berulang kali sampai datanya habis. Kalau udah beres semua ke looping, kita tambahin pakai alert pakai JavaScript biar muncul tulisan data berhasil yang tadi kita lihat. Tadi kan kita udah lihat ya kayak ini. Nanti kalau kalian udah pencet ya, ini link yang tadi kan, contoh pakai fisika. Nah punya saya tadi, terus saya pakai hadir, itu kan tersimpan. Nah tersimpannya itu di mana, kan bisa lihat di localhost ini di absensi teman-teman. Di sini ada dan tidak adanya di sini tuh terdetek seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ujung saya sudah tidak berbentuk. Terima kasih.